Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 11 Juli tahun 2020. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Yesaya. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim ada di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru seorang kepada yang lain, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang berbibir najis, dan aku tinggal di tengah bangsa yang berbibir najis. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan daku. Di tangannya ada bara api, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan bersabda, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan pergi atas namaku?" Maka aku menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak
burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita di saat ini diberi judul, Ini Aku, Utuslah Aku. Saudara-saudari terkasih, kita mengenal banyak martir dalam gereja. Mereka adalah para pahlawan gereja yang meregang nyawa saat menjalankan perutusan dari Yesus. Menjalankan perutusan Yesus merupakan sebuah pilihan yang mengandung resiko. Resiko kehilangan banyak hal, termasuk nyawa sendiri. Tuhan Yesus pun tidak luput dari resiko ini. Saudara-saudari terkasih, para rasul sejak awal diajak untuk sungguh sadar akan berbagai resiko yang akan mereka alami ketika menjalankan perutusan dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajak mereka untuk tidak takut menghadapi tantangan. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus 3 kali mengucapkan jangan takut. Setiap ucapan diawali dengan kata jangan takut. Ajakan untuk melawan ketakutan yang dapat menyebabkan para rasul meninggalkan perutusan mereka. Saudara-saudari terkasih, senada dengan bacaan pertama, bacaan yang diambil dari kitab Yesaya, Nabi Yesaya menjawab panggilan perutusan Allah dengan seruan, "Ini Aku, utuslah Aku." Kesediaan Nabi Yesaya ini muncul bukan atas keyakinan pada kekuatannya sendiri, melainkan pada kepercayaan yang total akan penyertaan Tuhan atas dirinya. Kepercayaan seperti inilah yang sangat diperlukan bagi kita yang ingin melanjutkan perutusan Kristus di zaman sekarang. Tuhan Yesus tidak menjanjikan kenyamanan duniawi bagi kita yang menjalankan perutusannya. Tuhan Yesus malahan memperingatkan kita akan berbagai resiko yang akan dihadapi. Apakah Tuhan Yesus ingin menakut-nakuti kita? Tidak sama sekali. Tuhan Yesus membutuhkan keberanian kita sebagai duta-duta cinta kasih-Nya untuk tampil memberi kesaksian tentang cintanya dalam perutusan yang kita jalani. Mungkin pada saat ini ada yang merasa takut, cemas, ragu, dan tidak percaya diri dalam menjalankan perutusannya. Pesan Injil hari ini, jangan menyerah dan percayalah, sedikit pun Tuhan tidak akan pernah menelantarkan kita. Kasih-Nya kepada kita jauh melampaui apa yang pernah kita pikirkan. Tuhan bersabda, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang akan pergi atas nama-Ku?" Marilah kita menjawab bersama-sama, "Ini Aku, utuslah Aku."
Semoga demikian. Amin.